Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dr. Atika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pneumonia pada balita. Hal ini sangat penting diketahui oleh orang tua yang memiliki anak balita. Kenapa? Karena pneumonia balita adalah salah satu musuh terbesar bagi balita, apalagi di Indonesia, karena tingkat kematiannya yang lumayan tinggi. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, jadi pneumonia adalah suatu peradangan yang terjadi di jaringan paru dan sekitarnya. Ingat, jaringan paru, bukan lagi di saluran nafas bagian atas, melainkan di bagian paru-paru yang terletak di bagian bawah. Maka dari itu, pneumonia adalah manifestasi yang paling berat di antara infeksi saluran pernafasan akut atau yang kita sebut sebagai ISPA. Apakah pneumonia adalah penyakit menular? Ya, benar sekali. Dikarenakan pneumonia menyerang saluran pernafasan, jadi penularannya yang tersering adalah melalui udara yang kita hirup, masuk lewat hidung, kemudian masuk lewat pernafasan dan sampai ke paru-paru. Penyebab pneumonia ada banyak. Bisa dari virus, bakteri maupun jamur. Tapi untuk yang tersering yaitu virus dan bakteri. Bakteri pun juga banyak jenisnya, beberapa di antaranya ada Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumonia. Untuk virus, ada rhinovirus, RSV, influenza, dan yang terbaru yaitu virus penyebab COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengetahui anak kita terinfeksi pneumonia atau bukan? Yang jelas, pertama adalah dari gejalanya. Lalu, bagaimana untuk membedakan pneumonia dengan batuk pilek biasa? Nah, gejala utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah demam. Demam terjadi karena reaksi tubuh terhadap infeksi. Untuk gejala yang kedua adalah nafas cepat. Banyak orang tua yang mengeluhkan, anak saya nafasnya cepat nih dok. Yakin cepat? Nah, untuk mengetahui penafasannya cepat atau tidak, itu harus dilakukan pemeriksaan yang objektif. Gimana sih caranya? Jadi kita harus menghitung jumlah pernafasannya berapa kali per menit, dan itu pun dengan rentang yang berbeda-beda. Untuk usia 0-2 bulan dikatakan sesak atau nafasnya cepat jika frekuensi nafasnya lebih dari 60 kali per menit. Sedangkan untuk anak usia 2-12 bulan dikatakan nafasnya cepat jika frekuensi nafasnya lebih dari 50 kali per menit. Dan untuk anak usia 1 hingga kurang dari 5 tahun dikatakan nafasnya cepat atau sesak jika frekuensi nafasnya lebih dari 40 kali per menit. Nah, untuk menghitung jumlah pernafasannya juga tidak bisa dilakukan saat anak sedang rewel atau sedang nangis, karena otomatis akan meningkatkan laju pernafasannya. Untuk menghitung pernafasan anak harus dalam kondisi yang tenang. Lalu gejala berikutnya selain pernafasan yang cepat juga adanya retraksi. Nah, ketika seorang anak sesak, kita harus membuka bajunya dan melihat adakah lekukan di antara dinding dada dan perut. Nah, seperti video ini, namanya adalah retraksi. Kenapa hal ini terjadi? Karena si anak berusaha menarik nafas menggunakan otot-otot tambahan. Jadilah pada anak terlihat adanya cekungan di antara dinding dada dan perut. Apabila anak Anda mengalami hal ini, kita harus waspada. Nah, jangan-jangan ini adalah pneumonia dan harus segera dibawa ke dokter. Nah, untuk yang ketiga adalah adanya nafas cuping hidung. Anda tahu ya cuping hidung? Nah, pada anak yang mengalami sesak nafas akan terjadi nafas cuping hidung. Nah, hal ini dikarenakan si anak membutuhkan usaha yang lebih untuk bernafas. Nah, jadi jika anak Anda mengalami gejala-gejala seperti demam, nafas cepat, adanya retraksi,
nafas cuping hidung, atau mungkin adanya batuk, segera bawalah ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, berikutnya bagaimana sih cara mencegah agar anak kita tidak terkena pneumonia? WHO sendiri sudah mencanangkan 3 langkah untuk penanggulangan pneumonia yang tepat. Yang pertama adalah proteksi balita, yang kedua pencegahan pneumonia, dan yang ketiga adalah tata laksana pneumonia yang tepat. Oke, kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama yaitu proteksi balita. Nah, proteksi yang dimaksud adalah membuat lingkungan yang baik untuk balita. Nah, mulai dari yang paling banyak penyebab pneumonia dari faktor lingkungan yaitu adalah polusi. Polusi di sini bisa berasal dari asap, entah itu asap kendaraan, asap pabrik, atau yang paling umum terjadi adalah asap rokok. Bayangkan saja kita sebagai seorang dewasa, jika menghirup asap rokok sangat mengganggu pernafasan kita, apalagi seorang balita yang fungsi paru-parunya belum berkembang secara sempurna. Untuk selanjutnya, selain dari faktor lingkungan, yaitu dari faktor nutrisi. Tidak lain dan tidak bukan adalah pemberian ASI eksklusif pada bayi. Pemberian ASI eksklusif pada bayi bisa menurunkan resiko terkena pneumonia sebanyak 20%. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan ASI eksklusif pada anak Anda. Oke, intinya untuk proteksi balita, kita membiasakan untuk hidup bersih dan sehat. Mulai dari sering cuci tangan menggunakan sabun, menghindari asap rokok, pemberian ASI eksklusif, dan terus jauhi polusi. Jangan pernah bosan mengingatkan keluarga, om, tante, tetangga, kakek, nenek untuk tidak merokok di dalam rumah, apalagi jika terdapat balita di rumah tersebut. Nah, yang perlu diketahui, walaupun merokok dilakukan di luar rumah, tapi asapnya akan selalu menempel di pakaian, di mulut, di rambut, di kulit. Tetapi jangan lupa selalu ingatkan siapapun yang merokok di luar rumah agar selalu mandi, keramas, gosok gigi, dan mengganti pakaian sebelum mendekati anak Anda. Nah, begitu juga untuk ibu yang bersebelahan dengan perokok. Misalnya nih, suaminya merokok, nah ibunya juga terkena asap rokok. Otomatis si ibu juga harus ganti baju, mandi, gosok gigi, keramas sebelum menggendong anak. Jangan lupa selalu ingatkan anggota keluarga Anda yang masih merokok betapa bahayanya asap rokok dapat menyebabkan pneumonia pada anak. Nah, setelah proteksi yaitu pencegahan pneumonia. Sebenarnya dari Kemenkes dan dari IDAI sudah merekomendasikan penjadwalan imunisasi yang lengkap. Imunisasi apa aja sih yang dapat mencegah terjadinya pneumonia? Yang pertama, untuk imunisasi yang disubsidi pemerintah yaitu pertusis, campak, difteri, HIV. Nah, untuk yang non-subsidi terutama yaitu PCV dan imunisasi influenza. Jadi, pastikan anak Anda mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai rekomendasi dari Kemenkes dan IDAI. Untuk yang ketiga yaitu tata laksana yang tepat. Nah, dalam hal ini sangat penting peran keluarga untuk melakukan deteksi dini terjadinya pneumonia. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, jika seorang anak mengalami gejala seperti demam, batuk, nafasnya cepat, adanya retraksi dan nafas cuping hidung, udah nggak usah nunggu lama-lama lagi, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit agar dapat mendapatkan pengobatan yang tepat. Ingat, pneumonia adalah penyakit menular yang bisa masuk melalui pernafasan, jadi sangat penting untuk dilakukan deteksi dini. Gunanya apa? Selain mencegah penularan, kalau cepat dibawa ke fasilitas kesehatan, juga pengobatannya lebih mudah. Jadi itulah 3 langkah dari WHO untuk menanggulangi pneumonia. Nah, sudah cukup banyak nih ilmu tentang pneumonia pada balita yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga dengan sedikit ilmu ini akan menambah pengetahuan dan kewaspadaan bagi orang tua tentang bahayanya pneumonia pada balita.
Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang didapat akan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share ke teman, saudara, keluarga, maupun kerabat untuk meningkatkan kewaspadaan tentang pneumonia pada balita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.